Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman kelas 8. Hari ini kita bertemu kembali pada pembelajaran IPS. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk diri kita dan kita semua dilindungi dari segala macam mara bahaya yang ada. Bapak juga berpesan agar kita tetap menjaga protokol kesehatan COVID-19 dimanapun kita berada. Tujuan pembelajaran pada kali ini adalah pertama, peserta didik dapat menjelaskan kronologi penjajahan Inggris di Indonesia. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan ketentuan kebijakan sistem sewa tanah dengan tepat. Yang ketiga, peserta didik dapat mendeskripsikan pengaruh sistem sewa tanah di Indonesia. Yang keempat, peserta didik dapat mendeskripsikan penyebab kegagalan pelaksanaan sistem sewa tanah di Indonesia. Ayo kita mulai pembelajaran hari ini. Yang pertama adalah latar belakang Inggris berkuasa di Indonesia. Pertama, pada abad 18 sampai 19 terjadi perang antara Prancis dan Belanda di wilayah Eropa. Ketika itu Prancis dipimpin oleh Napoleon Bonaparte berhasil mendesak Belanda. Kemudian Willem V yang berasal dari negeri Belanda ini berhasil lolos dari serangan Prancis dan akhirnya kabur ke wilayah Inggris. Setelah di wilayah Inggris, Willem V mengeluarkan maklumat bahwa semua jajahan Belanda itu diserahkan ke Inggris. Saat itu Belanda salah satunya sedang juga menguasai wilayah Hindia Belanda. Dengan maklumat tersebut, artinya wilayah Hindia Belanda kekuasaannya saat ini jadi dikuasai oleh pihak Inggris. Nah, wilayah Hindia Belanda kemudian oleh Inggris dibagi menjadi 4 gubernemen atau 4 wilayah, yakni Malaka, Sumatera, Jawa, dan Maluku. Orang yang bertanggung jawab atas wilayah tersebut nantinya adalah Thomas Stamford Raffles. Karena itu, Thomas Stamford Raffles inilah yang memimpin atau yang berkuasa di Indonesia ketika penjajahan Inggris. Sekarang coba cek nih, bendera antara Belanda dan Prancis. Kira-kira ada hubungannya nggak antara dua bendera tersebut? Oke, sekarang kita membahas tentang kebijakan Raffles atau kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Inggris ketika berkuasa di Indonesia. Salah satu kebijakan yang paling terkenal pada era kekuasaan Thomas Stamford Raffles adalah sistem sewa tanah atau land rent system. Ketentuan sistem sewa tanah yang pertama, petani harus menyewa tanah meskipun dia adalah pemilik tanah tersebut. Yang kedua, harga sewa tanah tergantung kondisi tanah. Yang ketiga, pembayaran dilakukan dengan uang tunai. Yang keempat, bagi yang tidak memiliki tanah, dikenakan pajak kepala. Apa itu pajak kepala? Artinya bahwa seseorang, baik itu laki-laki atau perempuan, yang berusia antara usia 12 sampai 65 tahun dan dia tidak memiliki tanah, dia harus membayar sejumlah uang untuk membayar pajak ke pemerintah Inggris. Yang berikutnya adalah kita membahas tentang kegagalan sistem sewa tanah. Yang pertama, sulit menentukan besaran pajak karena tidak semua rakyat memiliki tanah yang sama. Ya, tadi kita bahas bahwa tidak semua rakyat ini memiliki jumlah tanah yang sama atau tidak semua rakyat memiliki tanah ketika itu di wilayah Hindia Belanda. Yang kedua, sulit menentukan luas dan tingkat kesuburan tanah petani. Kenapa? Karena ketika itu masih belum ada teknologi yang memadai untuk menentukan luas dan tingkat kesuburan tanah petani. Karena tadi kan untuk menentukan jumlah pajaknya ditentukan berdasarkan tanahnya bagus atau enggak, tanahnya subur atau enggak. Yang ketiga, keterbatasan jumlah pegawai. Artinya ini dari Inggrisnya, bahwa mereka kekurangan jumlah pegawai untuk berkuasa di Indonesia.
Yang keempat, masyarakat desa belum mengenal uang. Pada tahun-tahun tersebut, masyarakat di pedesaan itu masih belum mengenal sistem uang ya teman-teman, jadi masih sistemnya barter ketika itu. Nah, Kebun Raya Bogor ini adalah menjadi salah satu bukti pengaruh kekuasaan Inggris di Indonesia. Baik, berikutnya adalah tugas mandiri individu untuk kalian. Tugasnya adalah membuat mind mapping atau peta konsep tentang sistem sewa tanah yang berisi 1. Latar belakang Inggris bisa berkuasa di Indonesia. 2. Penerapan sistem sewa tanah. 3. Pengaruh sistem sewa tanah. 4. Penyebab kegagalan sistem sewa tanah. Buatlah pada kertas lembar A4, kemudian nanti di-upload ke Google Form yang linknya akan Bapak share di grup IPS masing-masing kelas. Itu saja pemantik dari Bapak hari ini. Teman-teman silahkan belajar, membuat tugas yang Bapak berikan. Jangan lupa dikerjakan, tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.